Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Rasulillah. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib. Sudah sampai ke pembahasan hukum-hukum yang diharamkan saat ihram. Jadi hukum-hukum yang diharamkan dalam ihram. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Faslun ay hadya faslun, ini adalah sebuah fasal fi ahkamil muharramatil ihrami, di dalam hukum-hukum yang diharamkan dalam ihram. Wahia, adapun muharramat, ma perkara yahrumu yang diharamkan, apa ma bisa babil ihrami dengan sebab ihram. Jadi muharramat itu ihram. Muharramat ihram adalah hal-hal yang haram sebab ihram. Wa yahrumu, dan haram, alal muhrimi atas orang yang ihram, asyratu asya'a, itu ada 10 perkara. Atas orang yang ihram itu diharamkan 10 perkara. Yang mana 10? Nah, ahaduha, yaitu salah satunya, atau kita jadikan mubtada ahaduha, adapun salah satunya 10, lubsul mahid, mengenakan pakaian berjahit, memakai pakaian yang dijahit, kakomisin, seperti gamis, au kobain, atau baju luar, jubah, wakhufin, atau muzah, walubusul mansuji, atau mengenakan pakaian yang ditenun. Nah, pakaian yang ditenun, kadirain, seperti baju besi, awil makudi, atau yang diikat, pakaian yang diikat, kali bedin, seperti baju atau seperti bulu yang diikat, pijami'i badanihi, di seluruh badannya muhrim. Jadi intinya tidak boleh memakai pakaian yang meliputi, yang meliput, yang dijahit, maupun itu dijahit atau ditenun, atau yang diikat-ikat sehingga digunakan di seluruh badannya, itu tidak boleh. Tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Nah, ini yang pertama. Wasani, dan adapun yang kedua, tagtiyatur roksi, adalah menutup kepala. Au ba'diha, maksudnya menutup sebagian kepala. Jadi menutup kepala dan sebagian kepala ini diharamkan saat ihram. Minar rojuli, dari lelaki. Bima, dengan perkara, yu'adu, yang dianggap apa ma, satiron, akan penutup, ka imamatin, seperti imamah sorban, au tinin, atau tin, tanah liat. Jadi sesuatu yang buat penutup itu memang penutup. Nah, memang sengaja penutup untuk menutupi kepala, seperti imamah. Jadi sesuatu tersebut yang dianggap sebagai penutup, yang dinamakan memang sebagai penutup, dan ia sengaja mengenakannya. Nah, seperti imamah, imamah sorban dan tanah liat. Fa'in lam yu'adda, apabila tidak dianggap satiron, apabila tidak dianggap apa ma, satiron, akan penutup, lam yadurro, maka tidak berbahaya, tidak mengapa maksudnya. Nah, jika tidak dianggap penutup, maka tidak mengapa. Nah, tidak berdampak hukum haram, tidak berbahaya. Seperti kawada'iyadihi, seperti orang yang meletakkan tangannya. Orang yang meletakkan tangannya di atas kepala. Ala ba'di roksi, atas sebagian kepala. Orang yang meletakkan tangannya atas sebagian kepalanya orang yang muhrim. Nah, kemudian kain wakan gimasihi, seperti menyelamnya orang ke dalam air. Ya kan, kalau orang menyelam ke dalam air artinya kepalanya kan tertutup. Maka ini sesuatu yang dianggap sesuatu yang tidak dianggap sebagai penutup. Nah, pimain, di dalam air. Wastidlalihi, atau bernaungnya orang, bimah milin, dengan sekedup unta, in massa, apabila menyentuh apa sekedup, roksahu, pada kepalanya orang. Nah, ini sesuatu yang tidak dianggap, menyelup air, meletakkan tangannya atas kepalanya, ya walaupun
diletakkan nempel di kepala, ini tidak dianggap sebagai penutup. Atau ia menyelam ke dalam air, maka ini tidak juga penutup. Atau ia berlindung, mau pakai payung atau menggunakan sekedup unta. Sekedup itu seperti kemah yang di atas tunggangan. Ya, unta biasanya di atasnya suka ada kemah sedikit tuh. Ketika orang masuk ke situ, orang yang berihram masuk ke situ, walaupun palanya menyentuh kemah tersebut, seketup atas seketup tersebut, maka tidak berbahaya, tidak mengapa. Ini sesuatu yang tidak dianggap. Kemudian wataktiyatul wajhi, dan masih yang kedua adalah menutup wajah, au ba'dihi, maksudnya atau sebagiannya wajah, minal mar'ati, dari perempuan, bima, dengan perkara, yu'addu, yang dianggap satiron, akan penutup. Ya, seperti halnya untuk lelaki tadi, memang sesuatu yang memang dianggap untuk penutup wajah, maka untuk wanita ini diharamkan dan akan terkena denda. Wajibu, dan wajib, alaiha, atasnya mar'ah, atasnya perempuan, antas turo, menutup, min wajiha, dari sebagian wajahnya, dari wajahnya. Kemudian pada sesuatu la yata'atta, yang tidak bisa atau yang tidak hasil, satlu jami'i ro'si, menutup seluruh kepala, illa bihi, kecuali dengannya ma. Jadi di sini wajib bagi wanita menutup, menutup sebagian, menutup siapa wanita, min wajiha, dari sebagian wajahnya, dari wajahnya, dari wajahnya. Jadi wanita ini menutup sebagian dari wajahnya, dia wajib. Pada perkara yang tidak hasil, yang tidak bisa, menutup menutup semua kepala, kecuali dengan bihi, dengan emak tersebut. Jadi bagi seorang wanita wajib menutup bagian wajah, menutup, padahal kan wanita wajahnya harus dibuka. Namun keterangan ini menjelaskan seorang wanita wajib menutup bagian wajah yang tidak mungkin baginya untuk menutup kepala kecuali dengan menutup bagian wajah tersebut. Ketika wanita tersebut memakai penutup kepala, artinya kan ada sebagian bahan itu mengenai wajah, sedangkan wajah wanita itu tidak boleh ditutup. Nah, yang sebagian itu mau nggak mau memang seperti itu, maka tidak mengapa gitu. Maksudnya tidak terkena denda. Ya, kerudungnya nggak pas dengan kepala, biasanya melebihi wajah sedikit gitu, terkena menutupi wajah sedikit, nempel sedikit, maka ini tidak berbahaya, tidak mengapa. Walaha, dan bagi wanita, antus bila, adapun menurunkan siapa wanita, ala wajiha, atas wajahnya wanita, sauban, pada pakaian, mutajapian, yang renggang pakaian, anhu, dari anhu, dari wajah, anhunya kembali ke wajah. Jadi bagi wanita hendaklah ia menurunkan atas wajahnya pada pakaian yang renggang, anhu, dari wajah, bihosyatin, dengan kayu, wanahwiha, dan selainnya kayu. Artinya apa? Bagi wanita itu boleh melakukan atau menurunkan, menjadikan, biasanya ini yang haram itu bahan yang menempel langsung ke muka. Keterangannya seperti itu. Jika ada sesuatu kayu yang merenggangkan antara muka dengan bahan, dengan penutup, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau pakaiannya tersebut langsung ke wajah, ini yang diharamkan. Ketika direnggangkan dengan kayu atau sebagainya, maka ini tidak mengapa. Ini kemudahan. Wal khunsa, dan adapun alat kelamin ganda, orang yang berkelamin ganda, kama, sebagaimana perkara, qalahu, yang berkata pada ma al-qadi, siapa hakim, Abu Thayyib, yaitu Abu Thayyib, yu'maru,
Diperintahkan siapa hunsa bisatri dengan menutup, wal lubasil mahiti dan dengan mengenakan pakaian berjahit. Jadi hunsa itu diperintahkan untuk menutup wajah dan memakai pakaian berjahit. Kalau wanita dilarang menutup wajah. Nah, namun hunsa ini diperintahkan untuk menutup wajah dan mengenakan pakaian berjahit. Amal fidyatu, adapun fidyah, falladhi, maka adapun pendapat alaihi atasnya, alladhi al-jumhuru, adapun jumhur. Jadi yang berpendapat fidyah adalah jumhur ulama. Bahwasanya apa pendapat jumhur ulama? Annahu, bahwa sesungguhnya hunsa insa taro, apabila menutup siapa hunsa wajah pada wajah, wajhan pada wajah, aurok sahu atau kepalanya kepalanya hunsa, lam tajib, maka tidak wajib al fidyatu, apa fidyah. Jika hunsa menutup salah satunya, maupun itu wajah atau kepala, maka tidak wajib fidyah. Lisyaki, karena keraguan, ya karena ragu, dia wanita atau lelaki. Wa in sataro, apabila menutup siapa hunsa huma pada keduanya, wajah dan kepala, wajabat, maka wajib al fidyatu, apa fidyah. Jika hunsa tersebut menutup keduanya, wajah dan kepala, maka wajib pada hunsa tersebut membayar fidyah, kena denda. Wasalis, dan adapun yang ketiga, tarjilu tasrihu sya'ri, yang ketiga adalah menyisir rambut. Kada sebagaimana ini, addahu, yang menganggap padanya menyisir rambut, al-musonnifu, siapa musonnif, sebagaimana anggapannya musonnif, bahwa menyisir rambut itu hal-hal yang diharamkan dalam ihram. Minal muharramati, termasuk yang diharamkan. Lakin tetapi, alladhi, adapun pendapat, fi syahrihil muhadzab, di dalam kitab syarah muhadzab, annahu, bahwa sesungguhnya menyisir rambut makruhun, adalah makruh. Imam Nawawi berpendapat di syarah muhadzabnya bahwa menyisir rambut tersebut adalah suatu kemakruhan saja. Wakaza, dan seperti itu, seperti ini, hakus sya'ri, adapun menggaruk rambut, bizufri, dengan kuku, ya tidak masalah. Tidak masalah. Namun pendapatnya Imam Abu Suja adalah diharamkan. Warobi, dan adapun yang keempat, halkuhu, adalah halkuhu sya'ri, maksudnya mencukur rambut, natspuhu, atau mencabut rambut, au ihraquhu, atau membakarnya rambut. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud, izalatuhu, apa menghilangkannya rambut, biayitorikin, dengan cara karena dengan cara apapun yang ada, walau kana nasian, walaupun orang itu dalam keadaan lupa. Jadi yang dimaksud menghilangkannya rambut di sini dengan cara apapun, mau dibakar, mau digunting, mau dicabut, walaupun orang itu dalam keadaan lupa, tetap kena denda, membayar fidyah. Wal khamis, dan adapun yang kelima, taklimul azfar, adalah memotong kuku. Izalatuha, maksudnya adalah menghilangkannya kuku. Min yadin, dari tangan, au rijlin, atau dari kaki. Yang kelima ini, larangan kelima, motong kuku baik tangan maupun kaki. Bitaklimin, dengan cara memotong, au goirihi, atau cara selain memotong. Illa, kecuali ida ingkasaro, apabila pecah, ba'du zufril muhrimi, apa sebagian kukunya orang yang ihram, wa ta'adza, dan tersakiti atau terganggu, merasa sakit siapa muhrim, bihi, dengannya pecah, falahu, maka baginya muhrim, izalatul munkasiri, adapun menghilangkannya yang pecah, fakot saja. Larangan yang kelima adalah memotong kuku, baik kuku tangan maupun kuku kaki, dan dengan cara selain memotong pun, ini diharamkan. Namun ketika kukunya pecah, sebagian kukunya pecah, dan
orang yang berihram tersebut merasa terganggu dan tersakiti, merasa sakit dengan pecah tersebut, maka baginya orang yang ihram boleh menghilangkan yang pecah dari kukunya tersebut saja, tidak yang lain. Itu saja yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.